Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi. Nah, kali ini gue menemui teman gue nih, yang seorang pembalap dan juga sekaligus seorang mekanik di bengkelnya. Nah, nama dia adalah Kiki. Halo Ki. Ya. Udah lama nih gak ketemu nih ceritanya. Parah. Lumayan lah dari kapan? Setahun lalu. Enggak, kita terakhir ketemu di itu kan, warung. Iya, di tempat biasa kita bersinggah di seberang kampus tercinta itu. Lu sehari-hari apa sih ini? Kerjaan lu? Kebetulan gue ngejalanin wirausahanya dari usahanya bokap, maksudnya usaha keluarga. Terus ya kerjaan sehari-hari ya seperti biasa selayaknya mekanik pada umumnya. Terus juga gue juga sebagai bisa dibilang manajemen keuangannya juga, kebutuhan di bengkel ini kebutuhan untuk spare part, suku cadang segala macam lah, sampai akhirnya gue berusaha untuk bisa gue jalanin aja gitu, tapi tetap di bawah kendalinya bokap. Apapun pergerakan yang gue lakukan selalu minta afirmasi atau konfirmasi terlebih dahulu dari bokap deh, gitu aja sih. Jadi ini bengkel milik keluarga ya? Jatuhnya keluarga atau bokap gue aja sih. Dan lu sebagai penerusnya nih? Gue ngelola aja. Terus ini kendaraan yang masuk nih apa aja nih di bengkel? Sebenarnya bengkel ini dulu tuh khususnya tuh Jeep. Berdiri tahun 99, mulai dengan kalangan Jeep. Itu dari tahun 99 udah segede ini apa gimana? Enggak. Setengahnya dari ini kecil lah gitu. Tapi emang di sini dari dulu? Iya, dari sini. Di sini dulu. Gue nggak bisa bilang mobil yang masuk sini atau kendaraan yang masuk sini tuh segmented, enggak. Karena sebelumnya itu yang masuk mobil di sini tuh mobil harian gitu, sampai akhirnya bokap kok makin lama makin sini kendaraan yang masuk itu malah Jeep. Khususnya Jeep maksudnya gitu. Terus sampai akhirnya berjalan segala macam, sampai akhirnya bokap terjun di dunia balap. Itu tahun? Itu tahun berapa tuh bokap? Sebenarnya bokap itu ikut terjun balap. Balap itu bukan dia sebagai driver atau navigator, tapi dia sebagai mekanik juga. Dia hanya sebagai mekanik karena dia emang sukanya buat bongkar atau ngoprek-ngoprek kendaraan. Dia itu udah ikut balapan rally zaman dulu tuh tahun, let's say gue bisa bilang 90 kali ya, 90-an. Mulai dari tahun 90-an udah ikut balapan rally gitu sebagai mekanik gitu. Sebagai mekanik ya? Sebagai mekanik gitu. Itu berarti mungkin dari mulut ke mulut Jeep itu di sini jadi makin banyak gitu? Ya, sering berjalannya waktu, komunitas makin lama juga makin banyak, dari kalangan tua bisa dibilang, terus anak-anak muda dengan era sekarang yang notabene untuk khususnya untuk otomotif gitu ya, kendaraan roda 4 lebih suka yang back to nature atau balik lagi ke yang tua-tua lah. Tapi kalau mobil lain selain Jeep itu masuk sini nggak apa-apa? Untuk sekarang? Sekarang sih bukan yang gue nggak bisa bilang nggak boleh masuk. Cuman balik lagi yang tadi gue bilang, kalau apapun yang terjadi, apapun flow kendaraan yang masuk sini harus lewat dari bokap. Ya paling kalau ada mobil di luar dari Jeep berarti dari teman dekatnya bokap yang minta tolong untuk ini, habis itu keluar lagi, diselesain lagi gitu. Tapi sebenarnya bengkel ini memang khususnya Jeep. Terus seiring berjalannya tahun ya udah kita ngikut balapan juga gitu. Jadi Jeep di sini itu khusus buat benerin mobilnya apa mau ngerakit gitu atau segala macam gitu? Oke.
Jadi bengkel-bengkel ini tuh bisa dibilang awalnya hanya maintenance, masuknya maintenance saja yang rusak dibenerin, yang harus diganti. Cuman semakin kesini malah bokap pernah bilang kalau kita harus bikin sesuatu yang beda, sesuatu yang bisa untuk jangka panjang. Yaudah sampai akhirnya kita bikin, selalu membuat inovasi apa yang kita buat dari bengkel ini. Jadi sampai sini jadinya bengkel ini fokusnya ke kita membuat sesuatu yang beda lah, maksudnya kita buat produk sendiri gitu sampai akhirnya kita pun juga bikin mobil balap sendiri dengan khususnya tuh Jeep gitu yang kita pakai gitu mereknya gitu. Jadi mobil balap nih lu rakit sendiri gitu? Mobil balap gue bikin di sini. Di satu sisi juga kalau memang ada yang memang maintenance ya di maintenance, dengan catatan itu memang dari teman dekatnya bokap ya yang untuk maintenance. Ada juga yang ingin minta mau buatin mobil Jeepnya tapi untuk ikut adventure masuk hutan ya kita bisa, cuman dimodif lagi gitu. Nah, dimodif lagi dan diimprove lagi gitu. Basicnya sih itu sih sebenarnya. Terus lu ini mobil balap udah bikin berapa nih? Kalau mobil balap di bengkel ini yang sudah dibuat itu lebih mungkin. Gue juga nggak terlalu hafal, mungkin lebih dari 10 yang udah pernah dibikin di sini. Sudah dibuat di sini. Tapi yang punya lu sendiri, punya keluarga lu dah berapa mobil balap? Kalau yang dari bengkel, maksudnya yang dari gue sendiri gitu ya. Yang milik bengkel ini, milik keluarga lu. Yang milik bengkel ini paling 3 atau 4 gitu. Cuman sekarang karena untuk balap kebetulan kita disponsorin, ada sponsor tim. Jadi kita memperbarui mobil-mobil tim yang udah ada. Kita bikin ulang, bahannya dari sponsor itu kita bikin ulang sesuai dengan tahun sekarang kita jalani balap ini, kita sesuaikan lah. Nggak kayak kita bikin mobil zaman dulu dengan gaya track yang dulu gitu. Ya kita buat mobil menyesuaikan dengan medan atau track yang sekarang ini udah ada gitu. Berarti kalau orang pengen bikin mobil balap tuh di sini bisa gitu? Sebenarnya bisa. Yang penting yang kita utamakan itu adalah seberapa banyak atau seberapa kuat konsep lu yang sudah lu buat. Jadi nggak tiba-tiba lu bawa mobil, gue bisa anggap sebut saja Jeepnya ya gitu. Lo nggak tiba-tiba bawa mobil Jeep standar lo ke sini, tiba-tiba ngomong gue mau bikin mobil balap gini segala macam gitu. Gimana caranya? Nah, kalau di sini kita lebih mengutamakan konsep dulu sih. Lo mau arahnya kemana dulu deh. Terus yang kedua, pada saat lo udah kuat dengan konsep, baru kita ngomongin uang. Lagi-lagi uang kan selalu yang paling sensitif dan paling utama dari situ. Karena kan kalau misalkan tiba-tiba berhenti tengah jalan kan berarti kan ada sesuatu lah gitu. Jadi sebenarnya bisa, yang penting harus kuat konsepnya, kemudian juga siap nantinya ke depannya, terus apa yang mau diikuti ajang balapnya gitu-gitu. Berarti maksudnya tunggu, itu konsep balap, mau bikin mobil balap itu konsepnya tuh gimana maksudnya gitu? Ya konsepnya itu misalkan harus kayak misalkan dia udah tahu balapan apa yang udah pengen diikutin kalau misalkan dia mau masuk sini. Kemudian dia juga udah harus tahu kelas mana yang mau diikuti. Karena kalau misalkan lo mau bawa Jeep tapi gue mau kelasnya kelas sedan misalkan yang kenceng-kenceng kan nggak nyambung gitu loh. Nah, paling tidak pada saat lo datang ke sini lo udah tahu konsep mobil lo yang nanti lo mau buat apa, kemudian kelas apa yang mau lo ikutin. Oh, jadi lu bisa nyesuaiin settingannya. Betul, gitu. Sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Regulasi yang sudah dibuat oleh panitia atau pengurus organisasi yang megang atau menaungi balapan itu gitu. Simpelnya gitu.
Jadi terus gini nih. Jadi di sini mekaniknya lu mekanik. Terus berapa orang mekanik di sini? Kalau mekanik di sini sebenarnya ada 5. Cuman bokap ya walaupun dia owner tapi dia nggak mau dibilang owner karena dia memang terjun sebagai mekanik juga. Terus gue anggaplah jadi helpernya bokap itu sebagai mekanik juga. Jadi total ada 7. Ya, 7 gitu ya. Termasuk gue gitu. Nah, ngomongin tadi kan ngomongin mobil balap nih ya bikin. Lu sendiri sebenarnya ikut balapan gak sih? Tapi tahan dulu. Oke. Habis nanti di segmen selanjutnya ya. Nah, oke nih, dari pertanyaan sebelumnya nih. Lu kan bikin mobil balap nih. Yeah. Nah, lu sendiri sebenarnya ikut balapan juga gak sih? Kalau ikut balapan sendiri itu gue pertama kali benar-benar ikut dan resmi itu tahun 2017. 2017 itu gue nggak langsung jadi driver atau sebagai. Itu umur berapa lu 2017? 17 kan zaman kita kuliah, masih zaman kuliah. Zaman kuliah. Let's say bilang 2017 anggaplah 23 lah, ya 23 24 lah kurang lebih. Terus itu pun nggak langsung gue jadi driver karena bokap sebelum gue didelegasin sama bokap untuk terjun, bokap bilang kalau lo mau jadi pembalap lo harus jadi navigator dulu karena urutannya seperti itu. Jadi navigator tuh yang di sebelah kiri itu kan. Kita bisa bilang navigator atau co-driver yang membantu driver pada saat dia sudah melaju di track itu. Jadi bokap pernah pesan gitu kalau lo mau jadi pembalap lo harus jadi navigator dulu karena lo harus memahami semua medan yang lo tulis. Jadi pada saat lo sudah pindah ke driver, jadi lo udah tahu chemistry, lo udah tahu selaan untuk lo bisa menerima informasi dari co-driver. Padahal co-driver itu memegang catatan yang sudah dibuat oleh driver sendiri sebenarnya. Oh jadi yang bikin catatan itu driver gitu? Benar. Nah yang co-driver itu hanya membacakan ulang. Tapi di satu sisi co-driver juga banyak juga untuk membuat penunjang untuk lu bisa sukses, lu bisa mendapatkan waktu tercepat lah gitu. Karena di satu sisi co-driver itu kerjanya itu memang menurut gue yang karena gue udah pernah jadi navigator, menurut gue navigator itu kerjanya double karena lu harus bisa memanage waktu lu, memanage waktunya driver, memanage waktu pada saat lu lagi mau balapan. Itu manage waktu maksudnya gimana? Manage waktu itu kayak misalkan gue ngebilangin driver untuk ayo sore kita harus pulang ke hotel, lu harus istirahat, nggak boleh tidur malam-malam. Oke. Gua pun sendiri juga harus tidur dengan cukup karena kita besok harus bangun pagi. Kemudian besok pagi pun kita harus menyiapkan segala sesuatunya lah pada saat di track, di tenda, atau enggak bisa selalu menjadi reminder untuk driver kalau untuk persiapan nanti mau balapan lah misalkan gitu. Jadi jatuhnya co-driver ini bukan cuma sekedar sekretaris driver tapi di sehari-harinya juga nih ya, sebelum balapan gitu. Sebelum balapan misalkan kita ada yang gue udah pernah jalanin itu kita menjalani balap tuh 4 hari. Kamis itu ada free practice, Jumat itu ada kualifikasi atau kalau balap rally atau speed off road itu namanya shakedown. Shakedown itu lo ngambil waktu tercepat atau waktu terbaik. Yang nantinya waktu itu akan diambil dan digunakan untuk starting list lo start ke berapa gitu. Sabtu Minggu itu balapannya. Gitu. Terus kalau lu balapannya apa? Rally apa? Kalau gue basic sendiri, balapan yang gue ikutin itu adalah speed off road. Cuman di samping itu speed off road itu seiring berjalannya itu dengan sprint rally. Karena tidak jauh beda lah untuk regulasi persyaratannya nggak jauh beda dengan speed off road. Jadi gue bisa bilang gue pernah ikut speed off road dan juga sprint rally. Kalau rally itu kan rally panjang itu yang belasan kilo yang kayaknya gue masih belum siap gitu. Kalau yang sprint rally kan paling ya 5-6 kilo totalnya gitu. Terus itu lu sebagai navigator itu udah berapa tahun tuh? Sebelum jadi driver. Ini agak bolak-balik sih sebenarnya kayak belang-belang banget gitu. Jadi gue itu
Jadi navigator itu tahun 2017 pertengahan. Masuk 2017 akhir, bokap nyuruh gua lagi untuk coba lu jadi driver lah. Lu coba jadi driver deh. Walaupun sebentar, cuman kendaraan yang gue gunakan itu nggak yang cc besar ini. Jadi 2017 itu gue disuruh nyupir atau driver pakai kelasnya yang kelas 1000 cc. Oke. Nah, 2017 akhir tuh, udah 2018 gue dapat arahan sama owner dari sponsor dan juga bokap bahwa gue harus kembali lagi jadi navigator karena kita harus ada target untuk kita bisa juara nasional tiap pembalap dan juga juara nasional tim. Jadi bokap gue ngedelegasiin gue untuk udah lu jadi navigator lagi karena kita mau ngeberangkatin pembalap jadi juara nasional. Oh ya udah siap deh gitu. Oh berarti lu udah jadi driver nih di CC yang rendah tapi lu jadi navigator lagi untuk CC gede gitu. Dah di situ 2018 full gue jadi navigator di CC besar. Ya berapa CC-nya berapa itu? CC-nya itu dari 4.000 sampai 5.000 cc. Yang gue ikutin itu. Itu balapan apa? Speed off road. Oke, terus 2019 lagi-lagi gue dapet delegasi karena kebutuhan tim lah ya, karena kan ada pembalap yang tidak ikut balapan, terus juga kekurangan pembalap sampai akhirnya ya udah deh, lu coba nyetir deh di tahun 2019 dengan navigator. Gue pakai adik gue karena kan chemistry-nya kan ya udah gue nggak usah nyari-nyari lagi karena gue kenal adik gue juga gitu, tipikalnya dia juga emang suka balap juga, ya udah deh gue bilang. Jadi 2019 gue jadi driver tapi di CC besar dan juga kelas FFA. Kelas FFA di CC 4.000 sampai 5.000 cc. Itu speed off road. Adek lu jadi navigator? Adek gue jadi navigator. Ada cerita lucu sih. Jadi di 2019 gue adalah satu-satunya peserta rookie yang mengikuti ajang balapan speed off road di kelasnya kelas free for all dengan spek kendaraan yang digunakan itu standar karena itu adalah perintah dari bokap kalau gue harus belajar. Lu nggak usah mikirin lawan-lawan lu, yang penting lu fokus lu sama adek lu gitu, bokap lu pesen. Jadi itu belajar tapi udah langsung balapan beneran gitu. Iya, jadi gue balapan di kelasnya tertingginya di kelas 4.000 sampai 5.000 cc tapi dengan spek standar aja dulu karena lu masih latihan. Oh yaudah siap, gue pasti akan jawab gitu. Yaudah, gue ngobrol sama adik gue gitu sampai akhirnya target kita ya yang terbaik aja. Yang terbaik. Gue nggak yang gue ingin mendapatkan juara satu, enggak lah. Gue cuma pengen mendapatkan waktu yang terbaik aja karena gue harus membanyakin jam terbang. Sampai akhirnya 2019 di putaran pertama dengan gue adalah pembalap amatir atau rookie satu-satunya yang dimana gue harus melawan kelas-kelas yang sudah pro. Tapi dari segi umur lo yang terbilang termuda apa? Kalau di kelasnya itu iya gue yang paling termuda. Sampai akhirnya di putaran pertama entah dari rezeki Tuhan atau gimana gue dapat posisi ketiga. Dari 10 atau 15 peserta yang di kelas FFA itu. Kelas yang tertingginya yang gue ambil di putaran pertama gitu. Itu di mana tuh? Di Serang. Di Serang untuk putaran kedua dan ketiga di 2019 itu di Jambi. Cuman gue nggak pakai mobil yang pertama, gue ada mobil yang kedua karena lagi-lagi kebutuhan tim. Jatuhnya gue dibilang underdog aja. Lo harus ngacak-ngacak tim lain biar waktu dan poin tim kita bagus, intinya gitu ya. Udah sesuai request aja gue gitu. Maksudnya ya arahan dari bokap gitu. Jadi kalau misalnya lu pergi balap ke daerah mana itu, lu bawa mobil berapa?
Untuk balapnya 2 minimal. Enggak, kalau gue tetap bawa 1 karena bokap udah kita bikin atur strategi kalau oke, Kiki lu harus lu di kelas ini dengan spek ini berarti kita bawa mobilnya yang ini ya, maksudnya B, anggaplah mobil yang B, yang A tinggal aja gitu. Paling yang kita bawa hanyalah spare partnya atau suku cadang yang nempel kita copotin untuk kita bawa gitu. Berarti kalau misalnya lu di luar kota nih mobilnya dibawa langsung apa lu dinaikin ke truk itu? Oh enggak, iya kita naikin truk, kemudian truknya itu naik di mana? Naik di kapal kalau misalnya itu nyebrang sih. Pembalapnya, kru segala macam baru naik pesawat. Gitu. Oke. Nah, terus selama ini lu sebagai pembalap nih ya, sebagai pembalap muda lah jatuhnya. Ya nggak muda banget ngaco. Iya. Apa sih pengalaman terunik, bukan terbaik ya, terunik sama pengalaman terburuk lu? Tapi abis segmen yang satu ini ya. Nah gini, lanjutin dari pertanyaan tadi nih. Apa sih pengalaman terunik lu selama balapan nih? Oke, tadi kan gue cerita baru sampai 2019. Oke. Udah 2019. Ini dari 2019 itu udah unik nih menurut gue. Jadi di 2019 itu hal yang terunik dan sampai akhirnya jadi sebuah ya bisa dibilang keberuntungan, bisa dibilang rezeki gue. Jadi 2019 masuk putaran 2 dan ketiga itu di Jambi, gue dengan gue balapan yang masih notabene itu masih latihan sebenarnya. Cuman kenapa gue merasa gue harus bisa nih gitu. Gue harus bisa tanpa harus gue nge-push diri gue sendiri, tanpa gue harus nge-push navigator gue atau adik gue gitu. Jadi gue cuman selalu gue bilang sama adik gue atau navigator, kita maksimal aja deh gitu. Deh sampai akhirnya di 2019 itu gue mendapatkan hal terunik dan hal yang menurut gue unpredictable banget. Jadi selama 3 putaran di tahun 2019 gue tidak menyadari kalau gue itu lumayan mengumpulkan poin. Jadi di putaran 1, 2, 3 gue putaran 1 gue juara 3, putaran 2 gue juara 5 tapi masuk poin. Putaran 3 gue juara 3 sampai akhirnya gue dinobatkan sebagai pembalap rookie atau bisa dibilang non seeded yang langsung naik ke pembalap pro. Hanya 1 tahun, makanya kan gue bilang ini hal yang terunik tapi hal yang paling menurut gue ya rezeki buat gue di tahun 2019. Tapi awalnya bukan poin itu kan yang lu kejar? Enggak. Gue tuh cuman fokus itu maksimalin. Gimana gue bisa nggak sih gue balapan sebagai pengemudinya, kemudian gue cuma pengen nambah jam terbang, sama gue bisa mengikuti balapan aja menurut gue udah cukup, karena memang wishlist gue dari zaman sekolah gue pengen jadi pembalap, pengen bisa nggak gitu loh, sampai akhirnya sampai akhirnya gue bisa balap gitu. Cuman bonus dari segala bonus itu gue tidak menyadari bahwa gue itu mengumpul walaupun tidak sampai juara 2 atau juara 1 tapi gue masuk di 3 besar terus lah, atau enggak gue masuk 5 besar terus di 3 seri itu sampai akhir tahun. Sampai akhirnya gue dapat info dari manajer gue kalau Kiki lu dapat nominasi pembalap rookie yang langsung masuk ke kelas pro atau seeded B. Hanya dalam kurun waktu hanya 1 tahun. Padahal orang lain paling tidak minimal harus dapat 3-4 tahun. Makanya banyak pro dan kontra dari bokap, temannya bokap, guru gue sendiri yang ngajarin gue balap, yaitu adalah pembalapnya bokap gue juga, om gue juga gitu. Ini anak kecepetan gitu. Terus kontranya di mana? Kontranya tuh lu jadi persiapannya itu kayak lu tuh kaget nggak kalau misalkan balapan tahun depan lu langsung dengan kelas yang pro semua. Pro tuh pembalapnya udah jam terbangnya tinggi banget, musuh lawan gue, sama spek mobil yang nanti lu lawan tuh jauh dari lu, yang dimana tenaga gue hanya anggaplah 150 horsepower, musuh-musuh gue tuh udah di atas 200 semua. Itu lu siap nggak dengan
melawan elemen-elemen yang memang di atas banget. Itu adalah kata-kata bokap yang udah wanti-wanti. Kok ya sampai akhirnya jadi heran gitu. Kok lu bisa sih balapan gitu loh. Ya gue juga nggak tahu. Gue cuman bisa maksimalin doang gitu. Apa rezeki gue udah masuk. Ya udah sampai akhirnya gue tidak di tahun 2020 gue tidak boleh ikut balapan di kelasnya non seeded atau rookie. Gue harus loncat. Oh berarti emang nggak boleh ya? Nggak boleh. Di kelas yang sama nggak boleh? Nggak boleh, gue harus naik. Oh. Dengan memang dengan aura dan euforia, wah gila sih ini beda banget lo yang namanya masuk di kelas pro lawan-lawannya hebat. Menurut gue hebat banget. Itu untuk lo bisa tetap to the point itu susah menurut gue, kayak wah gila, gue belum apa-apa gitu udah ngedown gitu. Terus masuk 2020 ada satu hal yang di dunia otomotif Indonesia sampai akhirnya jadi sempet turun lah karena corona masuk, corona datang, covid itu. Ya tapi tunggu dulu. Tadi kan ini pengalaman unik dulu nih. Nah, gimana dengan pengalaman terburuk lu selama balap? Oke, selama gue balapan terburuk itu adalah entah mobil lu tiba-tiba rusak atau gimana. Oke. Ya di 2020 gue bisa bilang hal paling ngebetein lah atau ngeburuk yaitu semua batal full 1 tahun nggak ada balapan. Even balapan hampir tidak ada di 2020. 2021 sampai akhirnya ada izin dari Ikatan Motor Indonesia bahwa adanya diselenggarakan balapan bisa dilaksanakan. Namun banyak ubahan persyaratan sesuai dengan protokol. Oke. Sampai akhirnya balapan bisa diadakan tanpa adanya penonton. Oke. Udah sampai akhirnya gitu. Itu tahun 2021. 2021 ini sekarang. Kalau nggak salah balapan Maret atau April, gue lupa. Di putaran pertama, gue akhirnya turun lagi dengan menggunakan kendaraan gue yang pertama kali gue balapan di tahun 2019. Barangnya ada di belakang. Tapi kelasnya? Kelasnya dengan kelas yang sama, kelas yang pro. Mau nggak mau yang pro. Walaupun yang gue ikutin di tahun 2021 adalah sprint rally, bukan speed off road. Tapi kalau sprint rally, udah semua jenis mobil Jeep walaupun cc-nya gede-gede segala macam, jatuhnya tetap satu kelas. Dengan gue basic seperti ini sampai akhirnya, oh yaudah oke. Sudah dengan pembawaan seperti biasa. Sampai akhirnya gue mendapatkan hal terburuk di 2021 yang dimana hal itu sudah diwanti-wanti sama bokap gue di tahun 2019 karena lo kecepatan, tidak ada jam terbang. Di 2021 gue mengikuti putaran pertama sprint rally. Navigatornya ada lo? Tetap navigator ada gue dengan track yang baru pertama kali gue ketemu dan gue rasain, yaitu adalah track hujan lebat. Berarti sebelumnya lu nggak pernah balapan hujan gitu? Sehujan parah dan se-nature itu ya. Karena kan yang balapan 2019 itu adalah sirkuit tanahnya speed off road gitu lah. Walaupun tanah juga, cuman ini beda menurut gue karena lahannya yang digunakan, lahan track yang digunakan adalah lahan perumahan. Yang dimana tanahnya ya tanah deril tanah nggak yang diratain. Tetap diratain sampai hanya separuh, digabung dengan jalanan cor-coran komplek yang tidak dipakai. Gitu. Sampai akhirnya hal terburuk itu terjadi. Gue di putaran pertama di SS3 gue kena accident, gue crash di SS3 setelah baru banget start malah. Baru banget start. Kalau nggak salah, gambaran gampangnya adalah gue start lurus, kemudian kiri. Di depan itu ada jalan nyerong kiri yang dimana permukaannya beda, tanah ketemu cor dengan kondisi hujan, yang dimana tanah licinnya itu udah lo nggak bisa napak. Yaudah sampai akhirnya ya just intermezzo cepat itu, adek gue itu bilang kalau di depan itu licin ya. Sampai akhirnya gue memelankan kendaraan gue. Dan pada saat gue menyeberangi jalanan tanah kecoran itu, mobil gue itu malah narik ke kanan. Gitu? Iya, antara slip sama gue menginjak beda permukaan. Jadi velg gue tuh nabrak si cor-coran itu.
Jadi mobil gue tiba-tiba nge-jumping. Pada saat mendarat gue udah di depan gue udah bekas kali yang ya lebarnya 2x2 mungkin. Nyusruk gitu. Nyusruk. Udah dan masuk bekas got 2x3 atau 2x2 gue lupa. Udah sampai akhirnya ya udah tidak terselamatkan aja udah dari situ sampai akhirnya ya kampret lah intinya gitu. Aduh, dengan kesalahan kecil sampai akhirnya semua fatal udah hilang. Tapi lu cedera nggak di situ? Alhamdulillah dengan safety-nya yang gue pasang dan barang safety yang gue pakai, alhamdulillah nggak kenapa. Cuman adik gue aja nggak pernah merasakan crash, jadi lebih shock aja gitu. Gue panik, pucat segala macam. Ya, jadi itu hal terburuk gue di balapan ya. Karena yang sebelumnya cuma nyaris aja ya, cuman miring doang lah, cuman muter nyaris mau nabrak bukit lah gitu. Kalau ini bener-bener nuncep gitu, udah sampai kira ya udahlah. Bukan rezeki gue gitu. Ya, pakai redeng sampai sekarang belum ada event balap, terus juga gue belum berangkat balap lagi. Gitu. Jadi ini balapan ini di Indonesia dinaungi sama IMI ya? Iya, kalau untuk perizinan, jadwal, kalender, event-event balapan. Tapi balapan. itu IMI itu maksudnya naungi balapan apa aja sih? Apa khusus? Ikatan Motor Indonesia itu menaungi kegiatan otomotif Indonesia. Kita bisa bilang sebenarnya perinciannya adalah di internal segala macam. Cuman gambaran simpel di gue, IMI itu menaungi otomotif ajang otomotif balapan roda 2 dan roda 4. Roda 2 dan roda 4 nih. Betul. Nah, tahun 2020 lu bilang kalau nggak ada balapan sama sekali nih. Itu dari IMI-nya. Iya. Nah, itu khusus roda 4 doang apa semua balapan? Roda 2 juga? Awalnya hampir semua. Roda 2, roda 4 2020 nih ya? Ditiadakan. Karena memang kita nggak dapat izin di tiap tempat. Mau tidak mau, walaupun ada persyaratan bisa diselenggarakannya ajang balapan, tapi tidak dengan penonton. Lagi-lagi pastinya nanti ada kerumunan lah di dalamnya. Sampai akhirnya banyak kejadian. Gua ambil contohnya event gua sendiri gitu. Kalau event Speed Off-Road pun walaupun tidak ada penonton pun tetap ada kerumunan, sampai akhirnya kita tidak dapat izin di tiap aparat di daerah tersebut gitu. Nggak keluarlah surat perizinannya. Ya sudah, akhirnya full 2020 tidak ada balapan. Gitu. Kendaraan roda 2 juga? Balapannya nggak ada? Nggak ada. Nah gitu. Terus ini nih. Pesan-pesan lu nih buat para anak muda yang pengen menggeluti dunia balapan seperti lu nih. Apa nih pesan-pesan menurut? Pesan gue pribadi aja lah ya. Pesan gue pribadi yang jelas, lagi-lagi kalau tidak ada cuan atau uang finansial susah. Itu faktor paling utama banget. Menurut gue faktor paling utama banget bahwa kalau lo mau ngikutin balap lo harus ada ininya. Jarang banget, apalagi di era sekarang, lo hanya bermodalkan skill. Maaf ini buat maksudnya dari gue pribadi. Opini gue gitu. Kayak zaman sekarang lo nggak bisa hanya jual skill lo kalau tanpa ada sokongan yang tadi kita bilang. Oke. Terus yang kedua, anggaplah si yang mau ikut balapan dia ada nih, ininya ada. Ininya ada. Lagi-lagi lo harus interest banget sama apa yang lo mau gelutin nih si event balapannya, karena balapan banyak menurut gue. Nah yang kedua, sesuaikan dengan budget atau uang yang lo ada. Kemudian kalaupun si calon pembalap ini memang suka tertarik dengan rally atau speed off-road, menurut gue itu adalah hal baik menurut gue, karena rally atau speed off-road itu kok bisa kurang lebih bisa mencakupi semua ajang balap, terutama roda 4. Karena di rally sendiri gue walaupun seringnya balapan di speed off-road, tapi gue mencari patokan atau ilmu segala macam dari rally, karena rally itu di dalam rally itu sendiri ada skill drifting, skill drag race, skill slalom, skill
isom atau balapan sentul. Gitu karena kan ada race line-nya juga segala macam. Jadi dijadi satu itu jadi rally atau speed off road gitu menurut gue. Terus kalaupun sudah sesuai dengan finansial, sesuai dengan lu udah punya pegangan bengkel, kemudian lu udah sesuai apa yang mau lu ikutin, kelas apa yang mau lu ikutin, lo tinggal lanjut maintenance lu dalam ama diri lo sendiri gitu. Lo belajar mau improve atau tidak. Yang paling utama lo ingin menjadi pembalap yang baik dan benar adalah lo harus bisa disiplin. Kalau lo nggak disiplin, lo nggak bisa manage nantinya ke depannya untuk lo balapan. Kemudian banyak lah adalah kejadian yang dimana gue sebagai pembalap ya lo harus ngelayanin gue, menurut gue enggak. Kalau bisa lo pembalap lo harus bisa menjaga komunikasi antara pembalap dan mekanik, kru dan juga tim. Itu biar apa tuh? Karena tanpa ada mereka lo nggak bakal bisa maju dan nggak bakal bisa berkembang lah gitu. Menurut gue gitu, karena kalau misalkan lo nggak ada kerja sama mekanik, yakin tuh mobil dibenerinnya bener-bener gitu loh. Maksud gue gitu. Jadilah pembalap yang bijak menurut gue gitu. Dan juga disiplin itu kuncinya sih menurut gue gitu. Tapi lu kan nih balap-balapan nih ya. Nah, ya suruh-suruh lah. Lu kalau bawa mobil di jalan raya gitu, lu ngebut-ngebut juga nggak sih? Total tidak bisa. Total tidak bisa. Kebanyakan itu anak muda tuh termotivasi nih pengen jadi pembalap gitu. Terus akhirnya dia ngebut-ngebutan di jalan nih. Karena dia tidak bisa mencapai ke sana, ya udah dia mungkin membuat konsep bahwa ya udah gue pakai apa yang ada, jalan tol lurusannya banyak ya gas gitu. Tapi dia tidak berpikir kalau banyak tanggung jawab yang bisa yang apa namanya atau hak lah yang nggak bisa lo ambil dari jalan raya tol, karena itu adalah jalanan untuk orang-orang lain yang untuk pengguna kendaraan juga gitu. Ya untuk gue pribadi pertanyaan lo tadi sangat tidak berani sekarang semenjak gue ikut balapan, sangat tidak berani. Total bencong, kalau bisa sama nenek-nenek kayak kencengan nenek-nenek. Nah nih mungkin pertanyaan terakhir nih, kan kayaknya speed off road balapan yang gini lah di Indonesia sendiri kan kayaknya kurang tercium ya nggak sih? Iya. Nah harapan lu ini buat balapan speed off road ini kepada pemerintah ini gimana sih? Gue sih nggak usah berharap tinggi lah ya. Untuk adanya pengakuan event pembalap adanya event speed off road atau juga rally. Paling yang gue pribadi inginkan terhadap pemerintah, ya udah kita lagi-lagi membutuhkan kemudahan untuk akses menuju ke tempat trek. Kemudian kita juga lahan trek, karena kan trek yang sudah ada kan ya udah itu aja. Kemudian dari segi fasilitas lain gitu? Fasilitas lain ya paling akomodasi, kalau misalkan balapannya di luar pulau, ya paling tidak adalah bantuan atau ya subsidi lah paling tidak. Itu pun juga udah sangat menolong. Nanti dari hal itu aja udah bisa didukung. Nantinya juga bisa bisa ngebantu ke yang lain, contoh ke media sosial yang dimana tidak hanya di platform YouTube yang bisa dinikmatin oleh setiap orang, di TV pun juga kita bisa masuk, karena kan masih banyak masyarakat Indonesia yang nggak terlalu paham betul apa itu media YouTube segala macam, yang mereka tahu hanyalah TV gitu. Paling tidak dengan itu bisa terrealisasikan, platform yang sudah ada di pemerintah yaitu televisi itu ya bisa terbantu lah. Jadi paling tidak speed off road dan rally udah mulai tersohor gitu. Paling tidak udah sih itu aja gitu. Oke, terima kasih nih waktunya Kia. Udah mau luangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol sama kita nih ya. Oke, sahabat Teras, segini dulu ya obrolan kita dengan Kiki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi.